Di awal cerita kita diperkenalkan dengan seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun bernama Martini. Di masa ini dia mulai merasakan kesepian dalam hidupnya. Martini berusaha mencari pasangan, tapi pada akhirnya hanya sakit hati yang ia dapatkan. Meski dia punya anak, tapi mereka masing-masing sudah punya kehidupan sendiri. Film dengan judul Gloriable yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Kala itu, ia berada di sebuah klub malam untuk mencari hiburan. Di sana ia bertemu dengan salah satu teman masa kecilnya, lalu mereka berdansa bersama. Sekembalinya ke rumah, Martini kembali merasakan kesepian. Apalagi ia memiliki tetangga yang hampir setiap hari bertengkar tanpa alasan yang jelas. Martini pun berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, dan berusaha tampak bahagia. Martini adalah wanita karir, kesibukannya ia harap bisa menghilangkan rasa sepi. Terkadang ia berkunjung ke rumah putranya, Peter. Peter sudah memiliki anak, namun istrinya pergi meninggalkannya, sehingga ia mengasuh anaknya sendirian. Martini ingin membantu dan tinggal bersama Peter, tapi ditolak. Peter tak ingin membebani ibunya. Selain Peter, Martini juga memiliki anak perempuan bernama Anne. Anne bekerja sebagai instruktur senam, dan saat itu akan berlibur lama bersama kekasih barunya, Paijo. Martini pun kerap datang ke klub malam. Ia melakukannya untuk mencari teman baru, atau mungkin juga pasangan hidup. Suatu malam, ada seorang pria yang memperhatikannya. Akhirnya mereka berkenalan, dan pria itu bernama Sugiono. Martini dan Sugiono ternyata sama-sama sudah berpisah dari pasangannya. Suatu kebetulan mempertemukan mereka di tempat itu. Mereka berdansa, dan akhirnya menjalin keintiman. Sejak malam itu, Martini merasa hidupnya kembali bersemangat. Ia tertawa lepas bersama teman-teman senamnya, dan sempat bercerita soal hubungan ini kepada ibunya. Beberapa hari kemudian, Martini menerima telepon dari Sugiono. Ia diajak bertemu dan makan bersama di sebuah restoran yang cukup mewah. Namun sesekali, Sugiono masih menerima telepon dari mantan istrinya. Namun Sugiono berusaha tetap fokus pada Martini. Mereka berjalan-jalan dan mencoba berbagai permainan. Perlahan hubungan mereka makin erat. Sugiono pun mulai diperkenalkan kepada teman-teman Martini. Mereka sering pergi ke klub malam bersama, dan menjalin keintiman lagi. Meski usia mereka sudah di atas 50 tahun, justru Martini yang terlihat lebih bersemangat. Namun tak selamanya hubungan berjalan mulus. Sugiono masih sering dihubungi mantan istri dan anaknya, terutama anaknya yang meminta dia pulang karena mantan istrinya sakit dan butuh perhatian. Tapi Sugiono menolak, sebab sedang bersama Martini. Sugiono juga merahasiakan hubungan mereka, dan halaman ini membuat Martini tersinggung. Mengapa dia tidak berterus terang? Alasannya, dia tak ingin orang lain ikut campur, apalagi keluarga lamanya. Martini merasa sudah menjadi bagian dari hidupnya, jadi wajar jika dia mempertanyakannya. Agar tak bertengkar, Sugiono justru lebih sering mendekatinya secara fisik. Padahal Martini menginginkan hubungan yang serius. Suatu malam, dia mengajak Sugiono makan malam bersama mantan suami dan anak-anaknya, sekaligus memperkenalkannya. Namun di sana, Sugiono merasa Martini lebih banyak mengobrol dengan mantan suaminya. Merasa diabaikan dan kecewa, dia pergi tanpa pamit. Beberapa saat kemudian Martini baru menyadarinya. Dia mencoba menghubungi, tapi tak ada jawaban hingga malam tiba. Baru keesokan harinya Sugiono menghubungi dan menunggunya di tempat parkir untuk meminta maaf serta menjelaskan alasannya pergi. Martini merasa tak bersalah, karena dia justru ingin memperkenalkannya ke keluarga. Sugiono pun menambahkan bahwa malam itu dia juga harus pulang karena mantan istrinya sakit dan meminta ditemani. Halaman ini justru membuat Martini makin kesal. Kenapa tidak saja kembali pada dia? Pikirnya, sebab setiap bertemu, mantan istrinya selalu mengganggu. Akhirnya hubungan mereka retak dan rusak. Martini pun kembali ke klub malam, berdansa dengan orang lain. Lalu beberapa hari kemudian dia terkena pemecatan dari kantornya. Nasibnya memang benar-benar buruk, kini hanya temannya yang bisa ia datangi untuk curhat. Lalu tak lama Sugiono menelpon, tapi temannya yang mengangkat telepon tersebut. Sugiono hanya ingin memberitahukan kalau dia besok akan pergi ke luar negeri. Esok harinya, Martini berubah pikiran dan mencoba mencari Sugiono di bandara. Namun, sepertinya sudah terlambat. Martini makin dibuat kacau dan galau. Tak lama kemudian Sugiono menelpon lalu mengajaknya ikut dengannya. Di sini hubungan mereka kembali lagi bahkan lebih intim. Menginap di sebuah hotel mewah, dan tentu saja tidak mungkin tidak begituan, alias berolahraga matras. Malamnya mereka makan malam romantis. Sugiono mengatakan kalau dia sangat mencintai Martini. Lalu Sugiono tiba-tiba saja ingin pergi sebentar ke toilet. Tapi ternyata, ditunggu beberapa jam, Sugiono tidak pernah kembali.
Bahkan Martini sampai mencari kenalan baru dan jalan-jalan hingga begituan lagi dengan pria lain. Martini yang terlihat sangat terpukul sampai harus didatangi ibunya untuk menjemputnya dan kembali pulang. Selama berminggu-minggu lamanya, Martini hidup dengan rasa yang kesal. Penuh dengan penyesalan, seharusnya dia lebih baik tidak pernah kenal dengan yang namanya Sugiono. Sampai suatu hari, Martini mendatangi rumah Sugiono, yang ternyata dia tinggal bersama mantan istrinya. Martini pun menembaki Sugiono menggunakan air shotgun sebagai bentuk kekesalan. Kemudian Martini pergi dan tidak mempedulikan permintaan maaf dari Sugiono. Martini pun pergi ke klub malam, berjoget sampai pagi, menikmati apa yang masih dia miliki. Yah, itulah tadi alur cerita film Gloria Bell. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan pesan, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi. Saya Rafaken pamit.